kalau untuk selingkuh yang cuma pacaran, kamu bilang gitu. Terbongkar, Rezky Aditya akan diseret ke pengadilan untuk mengakui anak dari W dan akan dilakukan tes DNA. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Perseteruan pesinetron Rezky Aditya dan wanita berinisial W kini terus bergulir. Nama Rezky Aditya menjadi sorotan setelah W mengaku memiliki anak dari suami Citra Kirana itu. Disampaikan oleh kuasa hukumnya, Ferry Azwan, W akan mengugat Rezky Aditya ke pengadilan lantaran Rezky Aditya disebut menghilang tanpa kabar dengan alasan yang jelas pada pertengahan 2014. Ferry Azwan juga menyebut jika Rezky Aditya dan W pernah tinggal bersama selama 2 tahun tanpa ikatan pernikahan alias kempul kebo. Sebelum menghilang, menurut Ferry Azwan, Rezky Aditya sempat berselisih dengan W. Hingga akhirnya Rezky Aditya menghilang tanpa ada keputusan untuk berpisah. Berikut duduk perkara perseteruan Rezky Aditya dengan W dari berbagai sumber. W melalui kuasa hukumnya Ferry Azwan membeberkan kisah awal pertemuannya dengan Rezky Aditya. Pertemuan mereka disebut bermula dari niatan Rezky Aditya ingin membeli rumah baru di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang akan dibeli oleh Rezky merupakan kediaman milik W. Kenapa rumah klien saya itu bisa dibeli Rezky? Menurut klien saya, Rezky tahu rumah itu dari, kalau nggak salah waktu itu Rezky masih pacaran atau apa sama public figure juga, ungkap Ferry Azwan. Itu menurut keterangan klien saya ya, benar tidaknya saya kurang tahu, ungkap Ferry Azwan. Setelah pertemuan awal, menurut Ferry Azwan, Rezky Aditya dan W ternyata sempat menjalin kisah asmara. Kisah cinta Rezky Aditya dan W disebut terjalin pada 2012. Bahkan, dijelaskan jika Rezky Aditya sempat bekerja di perusahaan milik W. Akhirnya mereka sering ketemu, intens, akhirnya pacaran. Terus di tengah-tengah pacaran itu, Rezky masuk ke dalam perusahaannya klien saya. Dia jadi salah satu direksi, ucap Ferry Azwan. Setelah resmi pacaran dengan Rezky Aditya tahun 2012, W melahirkan seorang anak pada tahun 2013. Anak tersebut diduga anak dari buah cintanya dengan Rezky Aditya. Menurut Ferry Azwan, Rezky dan W sempat tinggal dalam satu rumah yang sama layaknya suami dan istri. Karena mereka instan ketemu dan pacarannya intens, mereka layaknya suami istri tinggal bareng. Tapi nggak tiap hari ya, sampai punya anak tahun 2013 lahir anaknya, ungkap Ferry Azwan. Diberitakan di media, sebelum Rezky Aditya disebut menghilang, W mengaku ada sedikit perselisihan yang terjadi. Ferry mengatakan bahwa kliennya itu merasa belum ada kesepakatan untuk berpisah, namun Rezky sudah pergi begitu saja. Mereka sebelum Rezky pergi sempat ada berantemnya, tapi menurut klien saya berantemnya itu belum selesai gitu, kata Ferry Azwan. Istilahnya, belum ada kata sepakat atau pisah, habis itu menghilang begitu saja. Diberitakan, Ferry Azwan pun turut menceritakan awal mula Rezky Aditya menghilang tanpa kabar. Dikatakan Ferry, Rezky sempat mengalami kecelakaan pada 2012 lalu. Saat itu W mengandung usia 3 bulan dan masih menjadi kekasih Rezky Aditya. Sebenarnya kan saya memang tidak menceritakan detail, tapi karena ditanya, jadi gini, tahun 2012 akhir kalau nggak salah itu Rezky kecelakaan. Usia kandungan W ini 3 bulan, tutur Ferry Azwan kepada media. Kemudian, setelah sang anak lahir, Rezky disebut menghilang pada 2014. Nah, bulan Maret 2013 lahir anaknya, kira-kira setahun setelah lahiran 2014. Sejak itu Rezky nggak ada, ungkap Ferry Azwan. Namun dikatakan, Rezky sempat menemani sang anak yang baru lahir sampai usia 1 tahun. Jadi maksud saya ada jeda waktu segitu, sampai umur 1 tahun pun masih ada, tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ferry Aswan turut menjelaskan alasan kliennya baru menuntut status anaknya pada Rizky Aditya. Menurut Ferry, W tidak mempermasalahkan soal nafkah untuk anaknya. Namun, Ferry menjelaskan W hanya ingin mendapatkan pengakuan soal anaknya yang kini sudah berusia 8 tahun. Selama 8 tahun, Ferry mengatakan jika W tidak pernah menghubungi Rizky. Ferry mengatakan jika W tidak pernah menghubungi Rizky Aditya. Nggak pernah, kata Ferry Aswan, karena menurut dia intinya saya perempuan, pihak laki-laki yang harusnya ke saya. Lantaran anaknya yang semakin dewasa, W pun menuntut pengakuan dan keadilan untuk anak perempuannya. Cuma menuntut pengakuan, usia anaknya semakin dewasa, anaknya perempuan, terang Ferry. Dia harus jelas siapa orang tuanya, disitulah dia mulai mencari keadilan untuk anaknya dia. Demi memperoleh pengakuan untuk status anaknya, W akan menggugat Rizky Aditya ke pengadilan. Hal itu dilakukan W demi bisa menyelesaikan permasalahannya dengan Rizky Aditya. Ferry mengatakan pihaknya akan menggugat Rizky Aditya ke pengadilan dalam waktu dekat. Rencana sih dalam waktu dekat ini membuat gugatan, harusnya hari Jumat kemarin saya daftarkan. Perempuan berinisial W yang mengaku punya anak dari Rizky Aditya, ia bahkan bersedia anaknya jalani tes DNA. Hal itu disampaikan oleh Ferry Aswan selaku kuasa hukum dari perempuan berinisial W tersebut. Ferry mengatakan kliennya siap mengajukan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah buah cintanya kepada Rizky Aditya. Jika nantinya Rizky menolak untuk melakukan hal tersebut, pihaknya siap meminta lewat pengadilan. Rizky Aditya melalui kuasa hukumnya Hendrawan Halim memberikan klarifikasi. Hendrawan Halim menyebut kliennya telah menerima somasi dari pihak W. Hendrawan Halim mewakili Rizky Aditya turut membantah bila memiliki anak perempuan dari W. Intinya begini, kalau dari sisi kami kan menjelaskan kepada pihak saudara W, kami menolak tentang pengakuan-pengakuan itu, tegas Hendrawan Halim. Usut punya usut, tudingan yang dilontarkan W pada Rizky Aditya disebutkan telah bergulir sejak 1 bulan lalu. Hanya saja, rumor ini baru mencuat dan menghebohkan publik akhir-akhir ini. Ferry Aswan memberikan bocoran siapa sosok wanita berinisial W itu. Namun, Ferry hanya memberikan sedikit keterangan jika sosok W adalah perempuan kelahiran tahun 1981, W itu kelahiran 81, tandas Ferry Aswan. Ferry juga menyebut jika W berprofesi sebagai seorang pengusaha yang berkecukupan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa ambil hikmahnya. Ikuti terus kisah nyata selanjutnya, semoga bermanfaat.